bahwa usul perubahan posisi Polri di bawah TNI kita sebetulnya setback dan dasarnya tidak kuat. Ke kementerian juga nih ada usulan ke kementerian ya. Kemendagri apalagi. Kemendagri. Dan Pak Tito pun sudah langsung merespon. Keberatan dengan usulan itu ya. Bukannya mau dikasih kewenangan besar. Padahal kan beliau kan mantan Kapolri ya kan. Justru Pak Tito menyampaikan keberatan dengan gagasan itu. Nah, dalam praktek politiknya bahaya kalau dibawa kementerian. Kenapa nih? Karena kementerian kan dalam sistem politik kita saat ini, sistem politik kita di mana pemerintahan itu dibangun atas dasar koalisi ya. Koalisi partai-partai. Dan juga ada pembagian jatah-jatah menteri kepada partai. Bisa saja nanti menteri itu yang membawa polisi itu adalah partai politik. Ya. Ini lebih runyam lagi, ya bisa menjadi alat politik lebih dahsyat lagi. Di daerah, Kapolda kemudian main mata dengan gubernur atau bupati wali kota, kan lebih runyam. Karena di dalam konsep negara hukum, apabila cuman omon-omon, ya, omon-omon ya, kemudian tidak dilakukan proses, ya nggak bisa dong dinyatakan bahwa polisi tidak netral. Katakanlah ada 2 atau 3 yang ditangkap ya. Ini dibandingkan dengan jumlah personil yang 430.000 lebih, ya nggak juga bisa dikatakan gebiah-uyah bahwa Polri tidak netral, tidak bisa. Nah di sini pentingnya literasi dan juga penguatan civil society dan juga partai-partai ya. Untuk memang memproses dugaan pelanggaran ketidaknetralan aparatur secara hukum. Kalau tidak ada, maka dalam pandangan hukum itu tidak ada pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia kembali berjumpa bersama saya Budi Sumaruf Piliang. Dan pagi ini kita masih mendalami seputar isu yang sangat sensasional pekan-pekan ini, yaitu tentang kengototan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mereposisi Polri dari di bawah Presiden, di bawah TNI kembali atau di bawah Kemendagri. Nah, kali ini saya sudah bersama Ketua Indonesia Police Watch yang selama ini memang cukup menjadi tempat pengaduan masyarakat yang terkait dengan perilaku-perilaku yang tidak mengenakan bagi masyarakat, biasanya dilaporkan juga ke IPW. Selamat pagi Pak Teguh, Pak Sugeng Teguh Santoso. Bang Budi, iya, akhirnya ketemu ya, kita jumpa di Ruang Konsensus. Ya, pasti juga Pak Teguh udah mendengar ya, cukup intensif soalnya isu ini di media massa, di TV nasional juga tentang berita masalah Polri diusulkan oleh partai berkuasa sebelumnya, ya kan, PDI Perjuangan, untuk ada di bawah Kemendagri. Sekarang oposisi ya? Oposisi, ya kan? Iya. Walaupun belum clear ya. Belum ada pernyataan resmi dari PDIP sendiri. Nah, yang menariknya begini Pak Teguh. Kalau data atau informasi yang ditemukan oleh PDIP itu berasal dari fakta-fakta, dari kader, dari tim pemenangan, ya kan, di daerah-daerah, mungkin menarik ya. Artinya memang terbukti ada mobilisasi, pengerahan massa untuk memilih paslon tertentu. Persoalannya ternyata adanya pengerahan itu didapatkan informasinya dari media. Dari bocor alus Tempo, ya kan? Nah, nah kemudian dibikin sebuah konklusi, wah telah terjadi mobilisasi, karena itu Polri harus dikembalikan. Mobilisasi institusi itu berarti 430.000 anggota polisi ya, dan bersalah digerakkan semua ya. Wah, IPW pasti udah merekam itu ya. Nah, gimana pandangan Pak Sugeng sendiri? Jadi gini ya,
tiba-tiba kan idenya itu adalah supaya Polri di bawah TNI atau kementerian. Iya, Kemendagri khususnya. Iya, usulannya. Dasar pikirnya adalah bahwa karena Polri dikerahkan ya untuk mendukung paslon-paslon tertentu paslon-paslon di pilkada Nah, khususnya. ini kan satu tuduhan yang menurut saya ataupun yang serius ya. Serius dalam arti bukan, saya nggak mau maksud katakan itu fitnah, bukan ya. Serius itu dalam arti kita kan punya 430.000 lebih anggota polisi ya. Diistilahkan dengan palcok, partai coklat, berarti diasumsikan 430.000 dikerahkan semua. Sementara IPW ini nggak dapat laporan nih masuk. Jadi dari 545 pilkada seluruh Indonesia, serentak IPW sama sekali mendapatkan laporan dari masyarakat. Laporan ya. Entah memang mereka nggak tahu aksesnya ya, masyarakat, atau memang tidak ada, atau buktinya tidak cukup, saya nggak tahu. Tapi kalau kekerasan terhadap polisi, saya selalu dapat informasi. Karena ada satu nomor yang memang terbuka ya. Kami tidak dapat ya. Nah, kalau pengerahan seperti itu karena ini kami tidak dapat nih. Nah, pertanyaannya ya, ini kan PDIP adalah satu partai yang besar. Betul. Bahkan kursi terbesar di DPRD kan sekarang ya. Semestinya mereka punya infrastruktur yang solid ya. Karena kan ada sampai DPC, kemudian ada lagi ranting ya, ada Korcam, Kordes ya. Betul. Ini kalau digerakkan sedemikian rupa melakukan investigasi, mestinya data itu didapat. Betul. Ya, data itu didapat. Data itu kan bisa foto, ya, bisa berisi rekaman, ya, bisa berisi saksi, ya. Ini kan harusnya didapat nih. Kalau didapatnya dari media, beda. Media itu sumber ya, pertama pasti dia harus rahasiakan. Betul. Ya. Kalau tidak mau undang-undang pokok pers. Prosedurnya pun media pers. Jadi memang kalau kita menguji dengan kecermatan begini ya, informasi tentang penggunaan polisi dalam pilkada itu memang jauh panggang dari api. Ya, jauh panggang dari api. Akan tetapi memang ada percikan-percikan ya, adalah informasi seperti itu. Kalau itu seperti ada, menurut saya ini harus dilihat sebagai oknum ya. Oknum di mana keberatan tersebut harus disampaikan kepada institusi untuk ditindak. Karena kan institusi Polri kan punya kode etik, tegas kode etiknya. Anggota Polri tidak boleh terlibat dalam politik aktif, berpihak pada pihak-pihak yang terlibat dalam politik. Itu udah tegas ya. Nah, jadi ini harus diadukan. Ya, jadi menurut saya ini kurang terorganisir nih penyampaiannya tidak didasarkan oleh satu istilahnya terlalu instan ya. Iya, jadi hanya mengutip kemudian menyampaikan. Tapi dalam ruang demokrasi kan boleh saja seperti itu ya, dari partai boleh saja disampaikan. Yang kemudian menjadi pertanyaan ini disampaikan oleh partai. Sebetulnya kalau cakep nih ya, dari civil society. Jadi dari civil society ya dikelola sedemikian rupa ya, diorganisir penghimpunan data tersebut, itu mungkin bisa menjadi satu hal yang catatan penting ya, tentang pengerahan kepolisian dalam politik ya. Begitu. Nah, Pak Teguh, walaupun ini tidak terorganisir, tetapi kan kalau ini dilakukan secara sembrono ya kan, Polri adalah sebuah institusi, alat negara, institusi besar ya kan. Kan sama aja ini mendowngrade ya kan, mendegradasi kewibawaan Polri yang memang itu tidak ada faktanya, tidak bisa dibuktikan. Nah, menurut Pak Teguh ini motifnya atau tujuannya dari melemparkan wacana-wacana seperti ini dalam konteks pilkada ya kan, apalagi kalau diperdalam lagi konteksnya karena kalah pilkada.
ini lebih kemana arahnya rumors ini diangkat, Pak Teguh? Kalau kemarin ya 2 kali saya berkesempatan dalam satu kesempatan dialog di media, satu di CNN melalui Zoom dan di CNN juga melalui satu live gitu ya. Akhirnya terbuka ya bahwa yang disampaikan oleh PDIP melalui Deddy Sitorus ini koreksi kepada upaya koreksi kepada Polri, institusi Polri untuk diingatkan jangan jangan terbawa dalam suatu proses politik. Jadi ini sebagai warning kalau menurut saya ya. Jadi tadi juga bilang ini kalau cuman begitu ya sebetulnya itu sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik untuk memberikan satu kritik gitu. Tapi memang kemarin juga kita sempat bertanya ini datanya di mana gitu ya. Oke lah tidak ada datanya. Kalau itu sebagai kritik bisa diterima ya. Sebagai satu masukan bisa diterima. Tetapi ketika usulan masuk kepada di bawah TNI, nah ini yang kemudian rame jadinya ya. Kalau sebagai kritik Polri jangan ikut main dalam politik itu benar. Itu benar lah. Karena kan ada fenomena memang di Jawa Tengah kan ada satu Kapolda menjadi kepala daerah sekarang ya. Belum jadi Pak, baru menang. baru menang. Pak Lutfi itu dia menangi besar, 60% lebih. 61% ya. Ya, dia akan jadi kepala daerah. Jadi mungkin terbawa situasi itu karena Jawa Tengah kan itu adalah basisnya partai PDI. Istilahnya kan mitosnya kan itu kandang banteng. Iya, ya itu basisnya mereka. Kemudian sekarang yang terpilih adalah mantan Kapolda, Jateng, mantan Kapolda, dan mereka mungkin berpikiran seperti itu ada sih backgroundnya ya, karena pada pilpres ya, pada saat pilpres PDIP kan mengusung calon yang berhadapan dengan Pak Prabowo ya, Ganjar dan Pak Mahfud, itu memang ada upaya waktu itu Kapolda ini yang sekarang ikut kontestasi kepala daerah. Masih menjabat, itu ada diperiksa, mau merencanakan memeriksa seluruh kepala daerah dari 3 kabupaten yang kantongnya PDI. Dan itu IPW dapat laporan itu? Oh iya, pengaduan itu masuk. Makanya IPW merespon dan sudah dipanggil 176 kepala desa dari 1 kabupaten. Saya bilang itu ambisius ya. Karena tidak mungkin memeriksa dugaan korupsi dana desa dalam waktu 4 hari. Nah, akhirnya dibatalkan pemeriksaan itu setelah IPW bersuara, dilakukan pemeriksaan secara prosedural ya, didatangin satu-satu. Ya kalau itu nggak ada masalah. Jadi mungkin terbawa suasana itu ya. Yang saya sarankan sih sebetulnya begini, IPW sebagai juga pengamat kepolisian ya, partai boleh dong terlibat dalam pemantauan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran polisi boleh. Tetapi gunakan satu metode yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi aparatur partai di bawah memantau betul sampai tingkat desa. Ada nggak Babin Kamtipmas yang kerja mempengaruhi ini? Ya, kalau data itu didapat, menurut saya bisa diajukan. Nah, ini yang diuji ujiannya. Kemarin saya dengar Bang Deddy akan mengajukan itu di MK, ya, di MK untuk beberapa daerah, ya, gitu ya. Terlambat sepertinya ya. Iya, menurut saya kalau di Jawa Tengah kan 60 lebih ya. Kemudian pasangan yang diusung Pak Andika itu kan selisihnya kan kalau mau ke MK itu ya paling banyak 2% apa ya? Ini jauh Pak. Jauh ya. Jadi memang 40 lawan 61%. Nah, jadi memang secara secara syarat pengajuan keberatan atau ke MK syarat formilnya tidak terpenuhi ya. Betul. Kalau memang jauh ya. Karena memang itu nggak bisa kita jadikan sebuah pegangan karena itu kan hasil quick count. Iya. Kan? Tetapi metode quick count itu kan ada margin of error. Margin of error itu rata-rata antara 1-2%. Artinya kalau misalnya sekarang
Lutfi dan Tat Yassin itu 60 atau 61%, kalau kita turun 2% masih unggul juga gitu loh Pak. 59. Iya, 59. Kalau misalnya Andika juga naik 2%, juga nggak akan ngejar. Jadi kalau memang ada pelanggaran, paling nanti MK misalnya ya berdasarkan bukti-bukti, kalau memang itu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, paling biasanya ya bukan pembatalan, tapi pemilihan ulang atau pencoblosan ulang kan begitu. Untuk satu Di TPS mana misalnya yang memang terbukti ada mobilisasi, ada pelanggaran. Biasanya kan seperti itu, bukan pembatalan. Nah, Pak Teguh, berarti memang secara isu gagasan ini kalau Pak Teguh di beberapa media saya baca itu, ini sebenarnya ide yang bisa melawan reformasi, melawan semangat reformasi, dan ini kemunduran gitu loh. Basisnya nggak kuat. Basisnya nggak kuat. Basis pemikirnya tidak kuat ya. Kalau kita kembali kepada mengapa Polri diberikan posisi di bawah presiden ya, dilepaskan dari TNI, itu kan kita lihat ke belakang itu karena dulu penggunaan TNI yang pelanggaran melakukan terlibat di dalam pelanggaran HAM ya, kekerasan terhadap rakyat ya. Bahkan institusi Polri sendiri tidak menonjol perannya ya. Sementara harus dilayani masyarakat sipil, makanya itu dipisahkan. Jadi basis argumentasinya adalah soal kekerasan aparatur waktu itu. Ya, kekerasan aparatur TNI ya, Polri ya. TNI utamanya di dalam konflik-konflik dengan masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat yang dihitungkan TNI. Harusnya kan polisi yang dikedepankan. Tapi ketika polisi pun yang dominan kan adalah militer, ya. Nah, kalau basisnya adalah banyaknya penggunaan kekerasan, menurut saya memiliki dasar yang cukup, tetapi juga harus dilakukan riset ya. Karena berdasarkan catatan Komnas HAM di September 2024, Komnas HAM melansir bahwa dari 1.226 dugaan pelanggaran kekerasan aparatur, 350 itu dilakukan oleh Polri, anggota Polri. Ya. Nah, kalau basisnya ke sana, ini mungkin punya dasar, tetapi pun tidak cukup itu, ya harus dikaji lagi. Misalnya 350 ataupun yang pelanggar itu diproses hukum nggak oleh institusi. Kalau diproses kan artinya itu oknum, bukan kelembagaan juga, ya kan begitu ya. Jadi ini betul-betul serius bahwa usul perubahan posisi Polri di bawah TNI kita sebetulnya setback dan dasarnya tidak kuat. Ke kementerian juga nih ada usulan ke kementerian ya. Kemendagri. Dan Pak Tito pun sudah langsung merespon. Keberatan dengan usulan itu ya. Bukan yang mau dikasih kewenangan besar. Padahal kan beliau kan mantan Kapolri ya kan. Justru Pak Tito menyampaikan keberatan dengan gagasan itu. Nah, dalam praktek politiknya bahaya kalau di bawah kementerian. Kenapa nih? Karena kementerian kan dalam sistem politik kita saat ini, sistem politik kita di mana pemerintahan itu dibangun atas dasar koalisi ya. Koalisi partai-partai. Dan juga ada pembagian jatah-jatah menteri kepada partai. Bisa saja nanti menteri itu yang membawa polisi itu adalah partai politik. Ya. Ini lebih runyam lagi, ya bisa menjadi alat politik lebih dahsyat lagi. Di daerah, Kapolda kemudian main mata dengan gubernur atau bupati wali kota, kan lebih runyam. Jadi di dalam situasi memang ini tidak ideal, katakanlah ya, tidak ideal karena adanya banyak sorotan kepada polisi. Kita jangan mudah kemudian menggiring perubahan polisi di bawah TNI atau kementerian, ya perubahan polisi itu di bawah kementerian ini repot ya. Yang harus kita perbaiki, yang harus kita jaga, ya pertama arogansi aparat, ya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, ya kemudian tindakan pelanggaran kode etik, ya ini harus kita jaga.
dan juga tindakan tegas oleh pimpinan Polri kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Karena sekarang begini loh, Bang Budi, para terduga pelanggar kode etik kasus Sambo sekarang semuanya sudah direhabilitasi nih. Dulu dihukum, dipecat. Bahkan sudah ada yang dapat posisi baru juga, ya, naik pangkat malah. Naik pangkat ya. Ini kan menimbulkan tanda tanya buat publik. Loh, serius nggak sih dulu menghukum? Ini tidak membuat jera dong, ya. Jadi usulan PDIP itu harus dipandang juga buat institusi Polri untuk mengingatkan Polri supaya menjadi lebih baik. Oke, gitu loh. Dari sudut pandang koreksi sebenarnya baik yang diwacanakan oleh Deddy Sitorus itu layak didengar. Iya, tapi layak didengar. Kalau konteksnya itu adalah mempersoalkan netralitas Polri ya kan di dalam pilkada misalnya harus dibuktikan, dan itu tidak bisa ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong harus dirubah. Gitu kan? Pembuktian aja belum jelas ya kan. Udah kesimpulannya gitu betul, ya. Ini lemah memang basisnya ya. Saya sangat menyayangkan juga partai PDI sebesar ini kan dia punya lead bank ya. Punya instrumennya banyak. Instrumennya banyak. Atau nih. Ini keperucut omong aja. Ya, keperucut omong kalau orang Jawa itu mulai dari hasto. Iya, dari Pak Sekjennya keperucut omong ya. Karena dia terancam mungkin satu diintai terkait dengan ancaman proses hukum ya, dia juga sudah mendengar, dia lebih baik terbuka gitu ya, membuka dan juga kemudian dilanjut oleh beberapa personil. Sementara kan suara resmi dari PDIP belum ada, ya, melalui parlemen juga belum ada, Ibu Mega juga belum ada, ya. Ini kita anggap sebagai dialektika politik aja lah, ya kan, yang ringan, yang lucu aja, ya. Pak Teguh, dalam beberapa kesempatan Kapolri Pak Listio Sigit itu berulang kali mengingatkan kepada anggotanya tentang sikap netralitas dari Polri. Artinya secara norma Kapolri selalu ada di garis terdepan justru untuk mengingatkan netralitas anggotanya di seluruh Indonesia dalam proses pilkada ini. Artinya begini, beliau sebagai komando utama dari kepolisian sangat merasakan kok bahwa posisi kepolisian itu sangat sensitif. Nah, bahwa kemudian ya kan ada tuduhan-tuduhan ternyata polisi ini tidak netral dan seterusnya, sebenarnya kan itu kan bukan baru kali ini. Setiap pilkada kan isu ini muncul dan tidak ada satupun juga yang bisa membuktikan. Gimana nih Pak Teguh? Iya, karena disinilah ya bisa disebut rahmat untuk negara kita sebagai negara hukum ya. Jadi ada mekanisme hukum yang digunakan. Tetapi di luar rahmat itu juga ada skeptisme masyarakat soal praktek hukum kita ya. Karena memang sulit soal pembuktian gitu misalnya. Nah, Pak Kapolri memang harus menurut saya harus setiap saat mengingatkan ya. Harus tidak boleh lupa untuk mengingatkan anggota bawahannya bahwa polisi harus netral ya. Dan juga menurut saya ketika ada laporan anggota yang tidak netral harus ditindak ya. Nah, ini memang kita membutuhkan laporan masyarakat dari partai-partai juga ya, supaya dilaporkan kepada Propam gitu, supaya Propam menindak. Karena di dalam konsep negara hukum apabila cuman omon-omon ya, omon-omon ya, kemudian tidak dilakukan proses, ya nggak bisa dong dinyatakan bahwa polisi tidak netral. Katakanlah ada 2 atau 3 yang ditangkap ya. Ini dibandingkan dengan jumlah personil yang 430.000 lebih, ya nggak juga bisa dikatakan gebiah uyah bahwa Polri tidak netral, tidak bisa. Nah, di sini pentingnya literasi dan juga penguatan civil society dan juga partai-partai ya. Untuk memang memproses dugaan pelanggaran ketidaknetralan aparatur secara hukum. Kalau tidak ada,
maka dalam pandangan hukum itu tidak ada pelanggaran, gitu ya. Ini dari sisi legalistik, karena memang kita masih memegang prinsip-prinsip asas legalitas di dalam satu praktek hukum kita. Nggak bisa cuman omon-omon ya. Harus berdasarkan fakta-fakta dan bukti dan saksi ya, Pak Teguh. Karena itu sampai prinsip ada legalitas. Iya, prinsip legalitas itu seperti itu harus sudah ada sampai pada putusan. Memang kemudian mengatakan wah sulit. Nah, inilah tantangan kita ya, mencerdaskan masyarakat. Masyarakat juga harus dicerdaskan, para pendukung partai politik katakanlah atau masyarakat untuk bisa dilibatkan di dalam pemantauan. Iya, iya. Seperti misalnya PDI kan partai besar, ini kan partai yang besar ya. Ini menurut saya para pendukungnya harus dilatih untuk bisa menangkap adanya dugaan pengerahan. Kalau misalnya bilang wah takut segala macam, oh harus dilindungi. Misalnya nih ada Babin Kamtipmas masuk kepada mereka, rekam. Kalau tidak ada buktinya ya susah juga. Kalau IPW sendiri pernah nggak Pak Teguh memberikan semacam assessment atau semacam seminar atau training kepada partai-partai bagaimana caranya pada saat di lapangan, pada saat pilkada berlangsung, bagaimana IPW memberikan semacam tools ya, bagaimana proses pengawasan supaya tidak ada mobilisasi, mekanismenya seperti apa, pelaporannya seperti apa dan seterusnya. Wah. Kalau IPW dibandingkan dengan institusi partai kita nggak ada apa-apanya, Bang Budi, ya kan? Mereka udah lebih canggih, ya. Tapi kalau IPW diminta, ya kita bisa memberikan pelatihan. Nggak bisa. Kami memang belum punya program, misalnya pelatihan, pemantauan terhadap dugaan pelanggaran oleh polisi. Kami tidak lakukan itu, belum ya. Karena memang kami belum satu institusi yang belum besar lah, ya. Tapi kalau partai nggak perlulah diajarin lah, ya. Kalau masyarakat kita melatih, ya. Kita kalau masyarakat kita melatih masyarakat bekerja sama dengan Yayasan Satu Keadilan, ya, untuk melatih yang namanya paralegal, ya, melakukan pemantauan, memberikan pendampingan pada masyarakat. Karena mungkin di masing-masing partai itu kan ada departemen hukumnya ya. Ketua bidang hukum. Iya. Sumber daya mereka besar. Iya. Dan sayangnya saking besarnya mereka lupa untuk kerjasama dengan IPW. Nggak perlu lah. Kita juga nggak berharap. Oke, Pak Teguh. Di luar motif politik yang yang melatar belakangi tindakan PDIP yang menggebiah-ubiah wacana ini. Dari sisi kajian, ya kan, usulan PDIP ini kalau misalnya Polri itu di bawah kementerian, ya kan, yang rame kan di bawah Kemendagri ini usulannya, itu tingkat kesulitan apakah itu memang lebih kacau lagi atau seperti apa? Atau tetap seperti ini tapi ada pembenahan di mana? Kalau mau dianggap ada yang perlu dibenahi. Dari kajian satu tadi ya. Potensi politisasi lebih besar. Kajian. Kalau di bawah kementerian bukan di bawah presiden. Bukan. Ya. Potensi politisasi lebih besar. Ya. Apabila potensi politisasi lebih besar, maka kita tahu praktek politik kita ini kan praktek politik kompetisi ya. Kompetisi, persaingan ya. Persaingan di masyarakat bisa bahaya, bentrok mereka. Ketika bentrok, ini ada yang mendukung, terjadi potensi pelanggaran HAM. Karena salah satu partai yang itu didukung katakanlah oleh polisi. Iya. Bentrok pelanggaran HAM akan makin besar, pelanggaran hukum akan makin besar. Itu satu, ya. Kedua, kalau polisi hanya sebagai pelaksana kebijakan, profesionalisme kalau dia sebagai pelaksana kebijakan, ini kebijakannya yang menyusun adalah menteri nih. Menterinya politik, ya kan? Kebijakan dan anggaran dipegangnya oleh menteri. Sekjennya menteri itu ASN, ya. Ini bagaimana nih? Polisi cuma pelaksana kebijakan. Mereka bisa malas-malasan juga, ya.
Makanya tetap diberikan kemandirian di bawah presiden. Yang kita kontrol kemudian kinerjanya. Jadi itu sementara pandangan kami ya. Ini lebih banyak mudaratnya ya daripada manfaatnya ya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mereka hanya pelaksana keamanan segala macam ya. Patroli di perumahan ya. gitu. Terus yang ketiga tuh beginilah. Polisi itu terlatih loh ya. Terlatih, ingat ya, saya selalu mengulang, COVID itu tidak akan cepat bisa diatasi oleh Indonesia apabila Polri tidak dilibatkan dan TNI. Masyarakat sipil itu masyarakat yang kebanyakan berdebat. Ya. Sementara pandemi itu menyerangnya begitu cepat. Ya, udah bergelimpangan semua mungkin ya, nggak ada yang mengatasi. Tapi kan polisi itu sampai di polsek nggak ada anggaran. Karena perintahnya harus diatasi, dia kerja. Ya, bagaimana caranya kerja? Kalau di bawah kementerian, anggarannya sudah terbatas. Dia nggak bisa kemudian bagaimana caranya mencari anggaran, ya sudah. Dia karena dia bagian dari kementerian, ya udah, saya hanya tunggu perintah aja. Gitu. Tapi kalau misalnya sebagai institusi polisi yang mandiri, Kapolri harus bertanggung jawab bagaimana mengatasi COVID. Nah, semua Polda digerakkan, semua Polres digerakkan, selesai kita. Ya, vaksin dilakukan. Makanya menurut saya mudaratnya banyak. Ya, biar tetap seperti ini, ya di bawah presiden yang kita butuhkan adalah presiden yang punya visi politik, hukum, HAM dan demokrasi yang mumpuni. Ya, supaya melihat institusi Polri itu sebagai institusi penegak hukum sipil yang bermanfaat buat masyarakat, tidak ditarik-tarik, jadi bawa-bawa ya. Dan saya pikir Pak Prabowo sebetulnya memiliki itu. Ada satu yang padannya Pak Prabowo itu Pak SBY ya, dia juga tentara kan. Ya. Zamannya Pak SBY dia nggak cawe-cawe loh dalam soal penegakan hukum. Zamannya Pak SBY ya. Bahkan iparnya sendiri kan, besannya sendiri kan masuk. Nggak bisa dia itu. Dia nggak memerintahkan sedemikian rupa itu supaya tidak diproses. Nah itu praktek yang bagus sebetulnya. Visi yang dimiliki bagus. Saya rasa Pak Prabowo ini punya. Yang saya harapkan Pak Prabowo bisa memimpin supaya Polri tetap profesional, ya, dan juga menjadi instrumen penegakan hukum sipil yang bisa melindungi rakyat. Gitu. Nah, kalau kemudian juga di dalam tuduhan itu, Pak Teguh kan dikaitkan lucu juga sih, misalnya tuduhannya Hasto dan Deddy Sitorus ini adalah kenapa ada mobilisasi di sejumlah daerah yang dianggap itu kandang banteng, ya kan? Karena perintah itu ada dari Pak Jokowi yang sudah bukan presiden yang bisa mengendalikan polisi. Nah kan lebih lucu lagi itu. Kalau dikaitkan tadi dengan bahwa polisi itu ada di bawah presiden kan begitu. Nah, ini kan lebih lucu lagi nih Pak Teguh. Nah ini Pak Jokowi ya. Iya. Jadi ini analisis namanya mereka. Gatuk matu ya. Tapi bukan berarti tidak ada background pemikiran, ya. Karena mereka menganggap, jadi di beberapa daerah khususnya Jawa Tengah, ya Pak Jokowi kan mendukung Ahmad Lutfi, ya. Terusnya Pak Kapolri kan diangkat oleh Pak Jokowi, arahnya ke sana, ya. Ya itu membangun narasi itu kita anggap sebagai bagian daripada dialektika politik aja lah, ya. Kalau memang ada pelanggaran, ajukan aja kepada prosesnya ya. Kita hormati, kalau emang ada buktinya harus ditindak. Gitu. Saya nggak bisa berkomentar lebih jauh ya. Yang saya usulkan tuh begini malah. Kalau kita mau mengusulkan Kapolri lagi, jangan satu, ya, jangan tunggal, minimal 3. Supaya DPR sebagai wakil kita di parlemen itu punya alternatif, ya. Alternatif apa? Alternatif memilih yang terbaik, ya.
fit and proper test ataupun beauty contestnya kita dapat yang terbaik. Kedua, kalau hanya diajukan satu, ini bisa bagaikan satu penugasan atau anugerah buat yang ditugaskan satu, ya. Mungkin diminta komitmen tuh, ya. Kalau satu, bahwa kamu harus taat, ya, kepada saya misalnya. Nah, ini yang saya minta DPR kalau nanti katakanlah ada pengajuan Kapolri baru, diusulkan 3. Nah, kalau usul Pak Teguh di dalam pemilihan Kapolri itu dari Presiden itu 3 nama ke Komisi 3 DPR, anggap begitu. Menurut Pak Teguh, apakah itu ada jaminan atau setidaknya bisa mengurangi isu-isu tentang mobilisasi aparat ini pada saat pilkada-pilkada nantinya? Kita akan memilih satu Kapolri yang primus inter pares di antara 3 orang ini. Ya, satu, ya. Kemudian masing-masing kan akan punya tim untuk mengajukan programnya, menawarkan programnya, ya. Nah, artinya ada 2 yang punya potensi bisa diusulkan kalau misalnya yang satu diduga tidak perform, gitu loh, ya. Tidak dengan pengajuan baru lagi, misalnya satu begitu. Kedua, di dalam internal Polri itu ada sebetulnya ada kelompok, ya, kelompok yang dalam arti positif, ya, berkompetisi ini, ya, berkompetisi untuk bisa mencapai puncak, untuk sampai kepada menjadi TB1 katakanlah. Nah, tentu kalau ada kelompok yang berkompetisi ini, DPR akan mendapat masukan lebih banyak. Kemudian masyarakat juga mempunyai alternatif lebih banyak, ya. Menurut saya itu menjadi kita lebih banyak punya alternatif untuk pengajuan ini, ya. Apakah dengan pengajuan 3 ini mencegah mengurangi adanya permainan politik? Bisa. Karena tentu ada kelompok-kelompok yang nggak menginginkan dong di Polri. Tidak boleh kita terlibat, ya, dalam itu politik praktis. Bisa seperti itu, ya. Apakah Pak Teguh melihat bahwa ini ada juga sebenarnya tujuan-tujuan terselubung dengan diangkatnya isu ini supaya Presiden kemudian mengevaluasi kinerja Tribrata 1 juga barangkali? Bisa jadi. Karena dianggap selalu lama dan seterusnya. Permainan politik, ya. Justru yang harus kita lihat, yang kekhawatiran kita civil society ini cuman pemanasan. Oh ya? Iya. Yang kekhawatirannya ya sekarang ditolak. Tapi kemudian nanti kita tidak tahu loh. Kan ada satu strategi, ya. Strategi inseminasi. Bahwa nanti akan ada memang terjadi perubahan politik di mana akhirnya polisi mau dikerdilkan. Ini yang harus kita sama-sama melawannya. Ini mungkin aja baru pemanasan. Saya nggak tahu ini namanya analisis ini. Makanya kita harus tegas, civil society harus tegas menolak, ya. Isu anggap ini pemanasan, berarti pertandingannya eventnya apa itu, Pak? Ya nggak tahu. Nanti kita lihat perkembangan politiknya ke depan. Iya. Kan sekarang dalam hal apanya presiden kita kan Polri ini akan dilucuti kewenangannya, dalam hal apanya? Yang tadi di bawah kementerian atau bahkan di bawah TNI-nya. Ya, kalaupun nggak begitu, kemudian kemarin yang rame itu penugasan Polri di luar struktur, di kementerian-kementerian, ya. Ya, kalau ditarik semua bagaimana? Diisi oleh yang lain, ya. Dui fungsi yang dulu kita tolak, dui fungsi TNI, divisi ABRI kita tolak, ya. Ini kemudian kemarin multifungsi, ya. Ada, ya. Jadi ada, ini tidak tercapai sebetulnya. Target keduanya ya tercapai lah. Jadi kalau nggak ini ya udah lo
gua kasih yang ini ya, jangan banyak protes lo, sekarang dikurangin sedikit. Jadi semacam test case. Iya, ya begitulah, makanya saya berharap institusi Polri betul-betul introspeksi ya. Secara keseluruhan IPW sebagai yang secara khusus memang tugasnya mengawasi kinerja kepolisian, semasa kinerjanya Pak Sigit ini, bagaimana highlight dari IPW melihat kinerja Pak Sigit dibanding yang sebelumnya? Apakah menjadi lebih baik? Ini kan kepemimpinan itu melekat kepada gaya, ya, style ya. Pak Sigit kan orangnya, saya liatin tenang ya. Dan dia menghindari yang namanya kegaduhan. Betul. Ya. Gak suka berpolemik juga. Tidak berpolemik ya, itu bagus ya. Yang ketiga, beliau ini saya liatin sangat terbuka dikritik. Oh, oke. Ya. Iya. Ini ada satu kasus saya alami. Di mana saya dilaporkan telah menghina institusi Polri di satu Polda Sulawesi Selatan. Naik ke namanya sidik penyidikan. Pak Teguh sebagai pribadi atau sebagai IPW pada saat itu? Sebagai IPW. Oh, sebagai IPW. Naik penyidikan. Saya bilang kalau saya mau dijadikan diperiksa, periksa dulu dong Pak Kapolri. Karena beliaulah yang menyampaikan kepada masyarakat, tolong Polri dikritik. Karena yang mengkritik itu berarti dia itu cinta Polri. Jadi PDIP, saya rasa masukan ini juga sebagai kritik ya, bahwa PDIP juga cinta Polri harusnya ya kan. Jadi sebagai kritik. Itu ya Pak Sigit ya. Dan memang beliau bisa merekatkan seluruh angkatan-angkatan ya, struktur yang senior dan junior ya. Jadi menurut saya sih bahwa masih Pak Prabowo masih menunjuk sudah tepat lah ya. Masih tepat ya. Ya, sudah tepat ya. Supaya bisa memimpin ini organisasi walaupun banyak ada catatan-catatan ya yang harus juga dikerjakan ya. Soal misalnya arogansi, penyalahgunaan kewenangan, terutama saya sampaikan, mohon Pak Kapolri memperhatikan reserse di seluruh Indonesia, karena yang paling banyak kemudian dikeluhkan itu soal penyalahgunaan kewenangan di dalam penegakan hukum, di kriminalisasi. Iya, kriminalisasi, kemudian kekerasan ya, kemudian keberpihakan. Ini karena di reserse nih. Kalau misalnya di bidang lain, perlindungan, pengamanan, pengayoman berjalan baiklah. Soal misalnya perlindungan ya memang ada ekses kekerasan. Nah ini yang harus diperbaiki juga. Kemarin di Bangka Barat ada seorang pencuri, yang katanya pencuri ini sawit ditembak, tembakan dari arah punggung. Dari belakang berarti. Iya, berarti kan itu tidak benar ya. Kalau pencuri harus ditangkap ya. Kalau dia lari harus dikejar, ditangkap. Kalau tidak bisa dikejar, diselidiki. Jika tidak ditembak. Nah ini ekses ya. Kita tidak bisa bilang itu sebagai tindakan institusi. Tapi itu adalah ekses di lapangan, tidak profesional. Jadi harus ditindak. Saya berharap begitu. Nah Propam ini sekarang nih, Pak Karim ini tegas nih. Ya. Jadi Propam ini tegas ya. Karena memang menjaga institusi. Menurut saya ya udah bagus lah ya. Kalau yang selama ini juga masih diramaikan adalah tentang pemberantasan judi online, gimana menurut Pak Teguh ketegasan seorang Pak TB1 ini? Jadi kan isu judi online itu itu ketika kasus Sambo meledak. Ya, kemudian Pak Kapolri menegaskan siapapun terlibat judi online akan ditindak tegas. Kemudian berlalunya waktu melandai, ya. Kemudian rame lagi ketika dibentuk Satgas oleh Kepres 21 tahun 2024 oleh Pak Jokowi ya. Satgas pemberantasan. Itu rame lagi, ya. Tapi kemudian menjadi sangat kemudian juga itu Kepres 21 2004 tidak ada laporannya nih kepada publik nih. Ditindak siapa bandar-bandarnya? Bahkan Budi Ari itu ngomong ada 4 bandar besar.
nggak diangkat. Ya, kemudian sekarang pada masa 100 hari Pak Prabowo nih, judi harus ditindak cepat, langsung bisa ditangkap. Di Cyber Mabes Polri menunjukkan kinerja yang bagus, ya. Bahkan ada satu tersangka kemarin dari Filipina ditangkap, ya. Jadi bisa diambil. Kemudian juga disita 70 miliar. Ini banyak juga, Komdigi juga kebongkar. Polri ini kalau dia itu mampu, mereka sangat mampu. Nah sekarang tinggal implementasinya. Pertanyaannya, siapa sih bandar judinya yang besar itu? Ya kan? 4 nama itu katanya sudah ada juga di kantong Kapolri, kata Budi Ari. Iya, siapa harus dibuka? Tapi kok nggak ditangkap gitu? Iya, siapa ini harus dibuka nih ya? Kemarin kan Benny Ramdhani kan buka satu nama huruf T, malah dia kemudian diperiksa. Ini judi online problemnya di sini ya. Iya. Kemudian sekarang Budi Ari aja belum diperiksa. Ada 26 orang dari Kementerian Digital ya, Komdigi ya, Kementerian Digital dan Informasi nih ya. Tapi juga itu sebetulnya pegawai masa Menkominfo tuh. Ya harus didalami. Ya udahlah, kita harapkan sebetulnya satu hal ya IPW ya. Bandar judi besarnya ditangkap. Oke. Ya, bandar judi besarnya ditangkap. Ya, karena ada beberapa yang sudah di kantongnya Pak Kapolri katanya, dan juga di Menkominfo yang ngomong ya, dia juga punya. Ya siapa itu? Dibuka dong, pertanggungjawaban publik kan itu. Kenapa nggak bisa ditangkap? Saya nggak tahu, karena punya analisis ya. Jadi Kepres 21 tahun 2024 tentang pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online itu untuk memberantas judi online atau nakut-nakuti bandar. Itu hal yang berbeda itu, Pak. Iya. Kalau memberantas sebelum sekarang nih ya, itu kan selesai nanti di Desember, tanggal 14 Desember nih. Iya, sebentar lagi berarti. Ya. Menyampaikan informasi bandarnya aja nggak disebutkan. Harusnya kan disebutkan nih. Karena selesai 14 Desember. Tidak ada. Berarti buat IPW, berarti sebetulnya bukan tujuannya untuk menegakkan. Karena sekarang yang menangkap judi itu Satgas yang lain. Bukan Satgas dibentuk 2000 berdasarkan Kepres 21. Jadi untuk kepentingan lain, apa nakut-nakutin. Tujuan orang nakut-nakutin apa? Saya nggak tahu lah ya. Saya nggak tahu lah ya. Iya, kalau nakut-nakutin itu kita bisa menafsirkan sendiri lah ya kan. Tapi kalau misalnya pemberantasan, mestinya kan itu langsung ditangkap. Dibuka, ya kan. Nggak usah dulu ditangkap lah, dibuka dulu lah. Ntar kalau dibuka dulu orangnya kabur kan? Nggak bisa. Dunia ini kalau sudah terdeteksi dia mau kabur kemana? Selalu ketangkap. Ya, kan banyak tuh pelaku tindak pidana korupsi. Oke, 1 tahun, 2 tahun. Harun Masiku aja yang belum ketangkap. Nah, pasti ada 2 lagi nih PR-nya nih kan. Pemberantasan judi online dan penangkapan Harun Masiku. Jadi kalau menurut IPW sebenarnya persoalan yang dihadapi atau yang dimiliki oleh Polri saat ini sebenarnya bukan masalah netralitas sebenarnya, tapi kepada tupoksi kepolisian sendiri misalnya. Yang harus selalu kita ingatkan. Iya. Tugas pokok fungsinya untuk kita ingatkan. Yang paling penting adalah jangan menyakiti hati rakyat. Ya. Nah, banyak terjadi itu seperti itu, ya. Orang kecil, lemah selalu menjadi korban daripada ketidakadilan hukum. Saya berharap Pak Kapolri memberi perhatian segini. Karena janjinya Pak Kapolri kan dulu kan waktu fit and proper test, hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya itu aja, kerjakan aja. Berarti secara umum IPW melihat dalam urusan netralitas TNI dalam mengawal pilkada,
sejauh ini tidak ada masalah. Artinya berjalan baik, tidak bisa dibuktikan bahwa ada ABCD, tidak bisa dibuktikan. Tapi dari tugas-tugas yang lain, seperti yang tadi Pak Teguh sampaikan, misalnya dalam memberantas judi online, ya kan, kemudian menangkap Harun Masiku, misalnya. Harun Masiku KPK. Ya, tapi kan KPK kan aparatnya juga polisi, Pak. Iya, KPK ya. Dan tadi pembenahan di reserse ya. Iya, reserse harus dikeroyok bersama nih supaya tidak terjadi kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan ya. Kemudian keberpihakan itu di reserse ini penting ya. Nah, berarti kalau gitu closing statement dari Pak Teguh atas fenomena ini ketika isu kemudian mencoba ada upaya untuk mengkambing hitam kepolisian ketika kalah pilkada, ternyata sebenarnya ada tugas-tugas lain kepolisian yang sebenarnya itu harus menjadi perhatian serius kita, bukan masalah netralitas sebenarnya. Apa closing statement Pak Teguh dari hal ini? Pertama ya, sinyalemen yang disampaikan oleh PDIP itu harus diterima atau dianggap sebagai kritik ya. Saya rasa tidak serius kepada arah lain lah ya, di bawah TNI atau kementerian. Kedua, institusi Polri, institusi yang harusnya kita cintai ini ya, karena memang tidak bisa tidak, harus kita jaga, itu harus tetap terbuka kepada kritik dan memperbaiki kinerjanya. Yang paling penting adalah buat saya, dalam satu kata yang sangat pendek aja, jangan sakiti hati rakyat. Ya. Itu saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso atas penjelasannya, dan penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP adalah kritik, dan kritik itu adalah bukti bahwa rakyat mencintai kepolisian dan itu dibenarkan. Semoga kita semuanya juga mengkritik Polri, itu adalah ekspresi cinta kepada kepolisian. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.